Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Ajeng Averonika Kirana Basuki dengan nomor NIM 1860401222064. Saya merupakan mahasiswa dari program studi perbankan syariah semester 6B. Kali ini saya akan mengajak teman-teman ngobrol santai tapi serius tentang mata kuliah Tindak Pidana Perdata BMT atau LKMS. Tenang aja, pembahasan kali ini gak akan bosen kok, karena pembahasan kali ini akan saya bahas tentang inti-intinya saja. So, let's go! Yang pertama, kita akan membahas perihal konsep dasar hukum, perdata, dan pidana. Dalam dunia hukum ada dua jalur utama, yang pertama perdata dan juga pidana. Kalau perdata itu tentang urusan pribadi, misalnya utang piutang, jual beli, prestasi dalam akad. Sedangkan hukum pidana itu lebih serius, menyangkut pelanggaran hukum negara, misalnya penipuan atau penggelapan dana. Di BMT atau LKMS, kalau ada nasabah yang gagal bayar cicilan, itu ranahnya perdata. Tapi, kalau dia sengaja nipu atau buat data palsu, baru deh masuk pidana. Hati-hati ya. Next, yang kedua, kita akan membahas perihal prinsip hukum perdata Islam. Dalam Islam, hukum perdata harus berlandaskan pada akad yang sah dan keadilan. Ada prinsip yang harus kita jaga, yaitu taradin atau saling ridho. Tidak boleh ada unsur gharar atau tidak kejelasan. Dan yang terakhir adalah bebas dari riba. Jadi, semua transaksi di BMT harus jelas, transparan, dan kedua belah pihak setuju. Jangan sampai ada pihak yang merasa dirugikan. Yang ketiga, kita akan membahas hukum leasing dan sewa menyewa. Hei, kamu kenapa? Ini aku pengen beli motor ini, tapi belum cukup uang. Oh, tenang aja, aku kasih tahu kamu kalau ada hukum leasing dan sewa menyewa. Kamu bisa pakai akad ijarah minta hiasit tamlik, sewa dulu, nanti bisa jadi milik kamu. Atau kamu bisa pakai akad ijarah hanya sewa. Wow. Penting banget akadnya tertulis dengan jelas, biar nggak timbul masalah di kemudian hari. Next, yang keempat, kita akan membahas sengketa dalam akad syirkah. Akad syirkah itu kerjasama dalam usaha atau modal. Tapi yang namanya kerja bareng kadang nggak selalu mulus kan? Nah, sengketa muncul ketika bagi hasilnya nggak jelas atau salah satu pihak merasa dirugikan. Karena itu penting banget semua kesepakatan ditulis di awal dan disepakati bersama. Yang kelima, kita akan membahas peran lembaga arbitrase syariah. Jika terjadi sengketa seperti tadi, kalian nggak perlu bingung ke pengadilan karena ada solusi syariah, yaitu Basyarnas dan lembaga arbitrase syariah. Lebih cepat, hemat, dan sesuai prinsip Islam. Dan yang terakhir, yang keenam, kita akan membahas perihal etika dan profesionalisme. Dalam menyelesaikan masalah, etika adalah kunci. Sebagus apapun sistemnya, kalau tidak ada kejujuran dan rasa tanggung jawab, tetap aja akan rusak. Profesionalisme itu penting, terutama di lembaga keuangan syariah. Harus jujur, adil, dan mengutamakan solusi, bukan emosi. Jadi teman-teman, kita belajar bahwa hukum perdata dan pidana itu penting dalam operasional BMT atau LKMS. Tapi lebih dari itu, ada nilai-nilai syariah yang harus tetap dijaga, yaitu kejelasan akad, keadilan, dan etika. So, teman-teman sudah paham kan mengenai mata kuliah Tindak Perdata dan Pidana BMT atau LKMS? Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan semangat terus belajar tentang hukum Islam yang relevan dalam kehidupan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.